Ada bahasa rahasia yang tersembunyi di setiap hubungan. Bukan bahasa tubuh, bukan kata-kata, melainkan cara Anda memanggilnya. Kebanyakan pria meremehkan kekuatan ini. Tetapi kenyataannya, julukan yang tepat dapat membuat hati seorang wanita berdebar. Itu dapat membangkitkan emosinya, membangun kepercayaan, dan menciptakan ikatan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia 9 julukan yang tidak bisa ditolak oleh para wanita dan dasar psikologis sebenarnya di balik kecintaan mereka terhadapnya. Jadi, jika Anda pernah ingin meluluhkan hatinya, merasa diperhatikan, dicintai, dan terhubung secara emosional dengan Anda pada tingkat yang melampaui logika, maka teruslah membaca. Karena begitu Anda memahami ini, kata-kata Anda tidak akan pernah memiliki efek yang sama. Sains mengkonfirmasi, ketika seorang wanita mendengar julukan manis dari seorang pria yang dia rasa terhubung dengannya, otaknya melepaskan dua zat kimia yang kuat, dopamin dan oksitosin. Dopamin memicu kesenangan dan antisipasi. Oksitosin mendorong ikatan, kepercayaan, dan kedekatan. Jadi, julukan yang tepat bukan hanya lucu. Ini mengubah keadaan emosionalnya. Ini membuatnya mengasosiasikan suara Anda dengan kenyamanan, keamanan, dan daya tarik. Ini bukan manipulasi, ini kecerdasan emosional. Dan jika digunakan dengan benar, ini dapat membuatnya semakin mendambakan kehadiran Anda. Mari kita mulai dengan gelar pertama. Gelar pertama, cantik. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah pukulan psikologis ganda. Ketika Anda memanggilnya cantik, Anda melakukan dua hal sekaligus. Anda memuji kecantikannya dan menegaskan feminitasnya. Wanita ingin diinginkan. Ya, tetapi mereka juga ingin merasa elegan, dihargai, dan dihormati. Gelar cantik membawa kombinasi langka antara kehangatan dan keanggunan. Ucapkan dengan lembut sambil tersenyum dengan cara yang membuatnya merasa seolah-olah ruangan itu telah hilang dan dialah yang satu-satunya yang penting. Itulah kekuatan nada. Ingat, daya tarik bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi tentang bagaimana Anda mengatakannya. Gelar kedua, putri atau ratu. Yang ini memiliki dampak yang berbeda. Memanggilnya putri atau ratu bukan tentang kesombongan, ini tentang kekuasaan. Setiap wanita berharga diam-diam ingin merasa seperti orang pilihan di kerajaanmu. Saat kau memanggilnya ratuku, itu menyampaikan kesetiaan, keaguman, dan perlindungan. Saat kau memanggilnya putriku, itu berbicara pada sisi lembutnya, keinginannya untuk merasa dihargai dan dikagumi, dan aman dalam energimu. Dan disitulah letak rahasianya. Ketika seorang pria dengan kehadiran dan ketenangan maskulin mengatakannya, dia merasa bangga. Tetapi ketika dia mengatakannya karena kebutuhan, dia merasa tercekik. Jadi rahasianya adalah mengatakannya dengan sungguh-sungguh tanpa merasa membutuhkannya. Itulah esensi maskulinitas sejati. Gelar ketiga, mempesona. Gelar ini abadi dan sangat ampuh jika diucapkan dengan benar. Oh, mempesona. Dua kata, perubahan kimiawi instan. Ini bukan hanya pujian, ini adalah penegasan. Itu mengatakan padanya, aku melihatmu dan kau mempesona tanpa perlu berusaha. Wanita mendambakan penegasan spontan semacam ini, jenis yang tidak terdengar seperti sanjungan, tetapi sungguh-sungguh. Gunakan secara spontan dan biarkan mengalir secara natural. Dia akan tersenyum, mungkin memalingkan muka, tetapi pikirannya akan mempertimbangkan kembali nanti, karena luar biasa mencerminkan siapa dirinya seperti yang ingin dia lihat. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah ini. Julukan-julukan ini hanya berfungsi jika ada koneksi emosional yang tulus. Tanpa itu, julukan-julukan ini bisa terdengar palsu, dipaksakan, atau bahkan mencurigakan. Tetapi ketika dia merasa aman secara emosional dengan Anda, setiap julukan menjadi pemicu daya tarik. Dan yang berikutnya akan lebih dalam. Genit, pribadi, bawah sadar. Julukan yang membuat jantungnya berdebar kencang bahkan sebelum dia menyelesaikannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah ini. Julukan bukan hanya kata-kata, itu adalah kode emosional. Setiapnya memiliki frekuensi dan nada tersendiri yang membangkitkan sisi dirinya yang berbeda. Ucapkan yang salah dan dia akan menjauh. Ucapkan yang benar dan dia akan mendekat tanpa menyadari alasannya.
Sekarang, mari kita bahas 3 julukan yang ketika digunakan dengan kehadiran dan kendali akan membuka kehangatan, kepercayaan, dan daya tarik bawah sadar. Yang keempat adalah sayangku atau kekasihku. Ini adalah julukan yang paling umum di dunia, tetapi hanya efektif jika membawa energi positif. Ketika Anda memanggilnya sayangku, dia merasa dekat, nyaman, dan terhubung. Baginya, itu berarti kau milikku. Bukan karena aku memilikimu, tetapi karena kita dekat. Tetapi disinilah kebanyakan pria menggunakannya dengan salah. Mereka terlalu sering menggunakannya. Mereka menyisipkan sayangku ke dalam setiap kalimat sampai kehilangan daya magisnya. Tetapi ketika digunakan dengan benar, itu sangat magis. Sayangku yang tenang dan percaya diri langsung menenangkan sistem sarafnya. Itu membangkitkan rasa aman dan kasih sayang, dua kebutuhan paling mendasar yang ditanggapi oleh pikiran wanita. Sayangku, julukan ini membawa lebih banyak kelembutan dan emosi, lebih halus dan penuh kasih sayang. Itu membuatnya merasa tidak hanya diinginkan, tetapi juga penting. Ketika Anda mengucapkannya secara natural, tanpa terburu-buru atau dipaksakan, itu meresap ke alam bawah sadarnya, dan disitulah letak rahasia daya tarik sejati. Julukan kelima, cantik. Yang ini khususnya sangat ampuh. Cantik terdengar polos, menyenangkan, bahkan riang. Tetapi, itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Itu mengingatkannya bagaimana dia ingin merasa bersama Anda. Ceria, awah muda, dan menyenangkan. Wanita tertarik pada pria yang dapat menarik mereka keluar dari logika mereka dan kembali ke energi feminin mereka. Ruang emosional yang lembut dan mengalir, di mana dia dapat merasakan segalanya. Saat kau memanggilnya cantik, lakukanlah di saat koneksi yang tulus. Senyum lembut, belayan lembut, tatapan hangat. Itu memicu selonjakan dopamin ringan, perasaan senang dan nyaman. Mengapa? Karena itu bukan seksual, itu adalah emosi yang aman. Dan kombinasi itu menciptakan tegangan tanpa perasaan. Itulah rahasia yang tidak dipahami banyak pria. Ucapkan dengan percaya diri, jangan berlebihan. Buatlah terdengar seperti lelucon lembut, bukan pujian, dan dia akan langsung tertarik. Julukan keenam, sinar matahariku. Ini adalah cahaya murni. Setiap pria pernah menemukan wanita yang memancarkan kehangatan. Tipe orang yang kehadirannya mengubah energi seluruh ruangan. Memanggilnya matahariku, memberitahu dia bahwa Anda memperhatikan apa yang dia bawa ke dunia Anda. Itu berarti kau mencerahkan hariku, kau membuat segalanya lebih mudah. Dari perspektif psikologis, sebutan ini menumbuhkan koneksi emosional melalui rasa syukur. Ini menghargai bukan hanya penampilannya, tetapi juga energinya. Dan wanita mendambakan itu. Mereka ingin diagumi bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena perasaan yang mereka timbulkan. Jadi ketika Anda mengatakan selamat pagi matahariku, atau kau adalah matahariku, Anda membangun keintiman emosional yang disamarkan sebagai kasih sayang sesaat. Sederhana, tetapi sangat efektif. Dan jika Anda tersenyum setelah mengatakannya, pertahankan kontak mata. Dalam momen hangat itu, kepercayaan dibangun. Lihat, yang banyak pria tidak sadari adalah ini. Daya tarik dibangun dalam keheningan, dalam nada suara, dalam ruang di antara kata-kata. Ketika Anda mengatakan sayangku, cantik, atau matahariku, bukan sebutan itu sendiri yang penting, tetapi energi yang Anda bawa ke dalamnya. Kepercayaan diri yang tenang, kehangatan yang terkendali, dan kehadiran yang tegas yang mengatakan, aku melihatmu. Aku tidak perlu mengejarmu. Energi ini, daya tarik emosional ini, adalah apa yang membuat seorang wanita mendambakan perhatianmu. Setiap julukan yang kamu gunakan menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang bagaimana kamu melihatnya, bagaimana kamu merasakan energinya, dan bagaimana kamu membuatnya merasa tentang dirinya sendiri. 3 julukan berikutnya melampaui sekedar daya tarik. Mereka menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbisik di alam bawah sadarnya. Kamu aman, diinginkan, dan terlihat. Inilah julukan yang akan tetap melekat padanya. Julukan yang terus terngiang di kepalanya lama setelah percakapan berakhir. Julukan ketujuh adalah malaikat. Beberapa wanita tertarik pada bahaya, sementara yang lain mendambakan kedamaian. Ketika kamu memanggilnya malaikat, kamu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah tempat perlindunganmu yang tenang di tengah badai. Bahwa tidak peduli seberapa gelap duniamu, dia adalah cahaya yang menembusnya.
Secara psikologis, julukan ini membangkitkan sisi lembutnya, mengaitkannya dengan kemurnian dan kelembutan, dan keinginan suci seorang wanita untuk menjadi tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan seorang pria. Namun rahasianya adalah, panggilan itu hanya akan berhasil jika diucapkan dengan apresiasi yang tulus. Ucapkan saat dia melakukan sesuatu yang baik atau saat dia menjadi dirinya sendiri. Maka, malaikat menjadi lebih dari sekedar nama. Itu adalah cermin yang mencerminkan sisi terlembutnya. Bisikan sekali dan pikirannya akan mengaitkan suara Anda dengan kenyamanan. Julukan ke-8, cantik, membawa energi yang sama sekali berbeda. Sementara malaikat mewakili cahaya, cantik mewakili api. Julukan ini adalah dominasi yang menyenangkan. Itu adalah rayuan dengan daya tariknya tanpa menghilangkan kendali. Saat Anda memanggilnya cantik, Anda menegaskan bahwa Anda melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya teman. Ini membuatnya merasa diinginkan tanpa terdengar putus asa. Tetapi, nada adalah segalanya di sini. Jika diucapkan dengan salah, terdengar merendahkan. Jika diucapkan dengan benar, dengan senyum lembut, tatapan mantap, dan suara tenang, itu menjadi tak terlawankan. Wanita suka merasa seksi, tetapi mereka lebih menyukainya ketika itu memang pantas. Jadi, gunakan cantik di saat-saat ketika dia benar-benar bersinar, ketika energinya memancar, ketika kehadirannya memikat. Ini membuatnya merasa diperhatikan dan bahwa Anda cukup percaya diri untuk mengatakannya. Itulah yang membuatnya efektif. Julukan ke-9 yang bersifat pribadi, lelucon pribadi Anda sendiri. Nah, ini yang paling ampuh dari semuanya, karena tidak peduli berapa banyak pujian yang didengar seorang wanita, yang menghubungkannya dengan Anda adalah makna pribadinya. Julukan yang berasal dari pengalaman bersama Anda, sesuatu yang hanya Anda berdua pahami, keciptakan ikatan emosional yang halus. Itu mungkin lelucon sederhana tentang tawanya, julukan main-main yang Anda berikan kepadanya setelah sebuah petualangan, atau kata yang menyimpan kenangan khusus bagi Anda berdua. Ketika dia mendengar julukan ini, itu tidak hanya mengingatkan Anda pada dia, tetapi juga pada bagaimana perasaannya ketika dia bersama Anda. Itulah esensi komunikasi, membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Jadi, jangan takut untuk menciptakan julukan Anda sendiri. Panggil dia dengan sebutan tawanya, pintar, mata biru, atau julukan unik apapun yang kalian miliki bersama. Karena setiap kali Anda memanggilnya seperti itu, Anda tidak hanya berbicara dengan dia, tetapi juga mengingatkan bahwa Anda memperhatikannya. Sebelum Anda mulai menggunakan sebutan-sebutan ini, ada 3 aturan yang membedakan pria berkualitas tinggi dari yang lain. Pertama, jangan terburu-buru menjalin keintiman. Sebutan hanya berfungsi jika ada koneksi yang tulus. Gunakan terlalu cepat, dan Anda akan merasa membutuhkan sebutan itu, bukan merasakan kekuatannya. Biarkan kepercayaan tumbuh natural. Kemudian, bicaralah kepadanya dengan lembut. Kedua, perhatikan reaksinya. Beberapa wanita suka dipanggil sayang, yang lain lebih menyukai sesuatu yang lebih mesra atau personal. Amati bahasa tubuhnya, senyumnya, perubahan nada suaranya, kilauan di matanya. Inilah yang dikatakan alam bawah sadarnya tentang apa yang dia sukai. Ketiga, jangan pernah bersikap palsu. Saat kata-kata Anda berhenti beresonasi dengan energi Anda, dia akan merasakannya. Keaslian lebih menarik daripada sebutan apapun. Jujurlah pada apa yang Anda katakan, dan katakanlah dengan sungguh-sungguh. Mari kita tinjau apa yang telah kita temukan. 1. Wanita cantik, keanggunan dan rasa hormat. 2. Putri, ratu, pengaguman dan kontradiksi. 3. Glamour, apresiasi yang mudah. 4. Cinta, kenyamanan dan keamanan. 5. Cantik, ceria dan dipenuhi dopamin. 6. Sinar matahari, rasa syukur dan kehangatan. 7. Malaikat, damai dan perhatian. 8. Menarik, dahsyat dan tegangan. 9. Nama panggilan pribadi, keintiman dan privasi. Setiap nama panggilan menyentuh lapisan pikiran yang berbeda, dari logikanya ke emosinya hingga reluh terdalam alam bawah sadarnya. Jika digunakan secara sadar, kata-kata dapat mengubah momen biasa menjadi kenangan abadi. Jika digunakan secara sembarangan, kata-kata akan kehilangan kekuatannya. Jadi ingatlah, setiap kali Anda berbicara dengan dia,
Anda sedang memperkuat atau melemahkan hubungan itu. Yang benar adalah, cinta dibangun di atas gerakan besar, tetapi di atas detil kecil yang bermakna. Cara Anda menatapnya saat berbicara, nada suara Anda saat memanggil namanya, bahkan nama panggilan yang hanya Anda yang dapat gunakan. Kata-kata ini lebih dari sekedar emosi. Mereka adalah pilar. Mereka mengingatkan dia siapa dirinya di sisimu. Lembut, aman, dan diinginkan. Dan ketika dia merasakan itu, dia tidak akan pernah melupakanmu. Jika ini sesuai denganmu, temanku, maka berlanggananlah Dark Psychology, di mana kami mengungkap rahasia daya tarik, kekuatan emosional, dan bahasa cinta yang tersembunyi. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan, kata-katamu perlu memberikan dampak. Sampai jumpa. Ini Amelia, mengingatkan bahwa kata-kata yang tepat tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga membentuk bagaimana dia mengingatmu.